Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya dan teman-teman akan melaksanakan praktik kucing dengan menggunakan alur tirta, di mana saya sebagai observer dan rekan saya Bu Ade sebagai coach dan rekan saya juga Pak Toto sebagai kuci. Dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan, di mana coach harus memiliki 3 kompetensi, yaitu yang pertama memiliki kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coach bertugas sebagai mentor ataupun penanya yang aktif, sehingga kuci bisa memberikan solusi-solusi dengan sendirinya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Kalau sudah siap, langsung saja kepada Bu Ade dan Pak Toto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Bu Ade. Bagaimana kabarnya Pak pagi Baik ini? Ibu Ade, semoga Bu Ade selaku ikut saya lebih bugar karena saya yang membutuhkan Bu Ade. Amin. Terima kasih Pak. Ini beberapa hari ini saya belum sempat membalas WA Pak Toto, dan baru semalam saya buka dan saya balas kalau hari ini kita akan bertemu. Ada apa ya Pak? Bapak mengajak saya untuk bertemu pada pagi hari ini. Gini Bu Ade, saya sebenarnya tempoh hari memang WA Bu Ade. Jadi saya ada masalah pembelajaran yang saya hadapi. Anak-anak sering tidak fokus terhadap pembelajaran saya dikarenakan media pembelajaran atau sarana pembelajarannya minim sekali di sekolah. Jadi pemecahannya nanti saya ada strategi yang akan saya sampaikan ke Bu Ade selaku coach saya. Berarti tidak fokusnya anak dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Toto berikan itu karena kurangnya sarpras yang ada di sekolah, begitu Pak ya? Iya. Tujuan yang diharapkan Pak Toto dari sesi pertemuan kita pagi ini apa Pak? Ya, tujuan saya bagaimana anak itu menjadi lebih fokus mengikuti pembelajaran saya secara penuh. Itu tujuan saya, mengapa saya ingin tatap muka dengan Bu Ade selaku Bu Ade. Saya harapkan menjadi coach penuh buat saya untuk memecah bersama. Baik Pak Toto. Dari apa yang disampaikan Pak Toto tadi, tentunya ini menjadi permasalahan Pak ya dalam setiap pembelajaran yang dihadapi Pak Toto. Ya. Sarana prasarana apa yang menurut Pak Toto kurang memadai, dan mengapa Pak Toto merasa itu kurang? Gini Bu Ade, apa yang saya laksanakan pembelajaran, misalnya bola basket, karena kenapa di KD itu selalu banyak berbunyi masih teknik dasar, karena selain waktu yang tidak mencukupi dengan ditambah kurangnya sarana, saya berpikir begini Bu Ade, kenapa waktu dulu saya sekolah, dan sekolah di sini juga sih, waktu itu saya kan sekolahnya sekolah guru olahraga, kenapa dulu yang muridnya sedikit tapi media atau sarana pembelajarannya banyak. Satu kelas itu mengeluarkan minimal 20 bola, tapi sekarang kurang dari 10 itu kan kendala buat saya untuk memuaskan anak-anak dalam pembelajaran permainan, anggaplah bola basket. Jadi anak-anak kurang fokus, kurang mengikuti secara
penuh pembelajaran saya. Bahkan anak-anak bisa beraktivitas ke lainnya karena banyaknya yang saya alami sebelumnya itu banyaknya ngantri untuk dapat sarana atau media pembelajaran harus antri. Jadi setelah ini melakukan itu berikutnya. Jadi terlalu lama anak-anak tidak akan fokus. Jadi dari pengalaman Pak Toto waktu jadi siswa yang kebetulan Pak Toto dari sekolah olahraga, sarananya sangat memadai Pak ya. Iya. Sekarang Pak Toto setelah jadi guru malah berbanding terbalik. Iya. Nah, situasi ini yang membuat Pak Toto menjadi tidak nyaman, yang tadi disebutkan siswa antri gitu Pak ya. Jadi situasi antri itu diantaranya yang menjadi permasalahan Pak Toto dalam kegiatan pembelajaran. Iya benar, Bu Ade. Nanti saya punya rencana Bu Ade, mungkin akan saya sharing dengan Bu Ade selaku coach saya. Situasi apa yang nantinya Pak Toto inginkan dengan rencana yang Pak Toto sudah programkan, yang sudah menjadi angan-angan Pak Toto? Saya kira saya akan merencanakan bagaimana anak-anak bisa mencakup keseluruhan permainan atau keseluruhan materi pembelajaran dari, kalau ini basket, jadi dari dribbling, passing, layup, shooting bisa tercakup semuanya. Saya punya strategi atau memodifikasi pembelajaran dengan keterbatasan sarana yang ada. Modifikasi Pak ya, tentunya ini sangat menarik, suatu kreativitas dari seorang guru untuk memodifikasi pembelajaran, model pembelajaran atau strategi yang mana kekurangan dari sarana prasarana tadi dapat teratasi. Apa strategi yang akan Pak Toto lakukan dengan tadi menyebutkan model pembelajaran? Modifikasi di sini yang tidak memodifikasi media, tapi memodifikasi pembelajaran, strategi pembelajaran. Saya karena yang jelas di kelas itu pasti anak punya kemampuan lebih dari 1, 2, 3, 4 anak pasti punya kemampuan lebih di permainan yang akan saya ajarkan. Misal bola basket, saya menemukan ada 3-4 anak yang memang pintar main basket. Itu nanti akan saya terapkan dengan mengajar teman sebaya. Jadi akan saya buatkan pos-pos dari 4 anak itu. Pos 1 itu dribbling, pos 2 itu passing, pos 3 itu layup, pos 4 itu shooting. Bagaimana anak-anak per berapa menit bisa pindah ke pos. Jadi anak-anak 7 anak kita bagi 4 dari satu rombel itu dibagi 4. Anak-anak itu akan mengalir atau dengan alurnya sendiri per sekian menit akan bisa pindah ke pos-pos. Di sana mungkin bisa tercapai dengan minimnya sarana pembelajaran, mungkin anak-anak bisa terpuaskan. Pikiran saya anak-anak itu tidak akan mengalihkan perhatian ke yang lain, akan fokus pada pembelajaran yang mungkin strategi yang akan saya terapkan. Wah, keren sekali ya Pak Toto, strategi yang Pak Toto rencanakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak nanti semuanya bisa terlibat, semua bisa melakukan aktivitas dengan baik sesuai dengan yang diharapkan Pak Toto, walaupun ada keterbatasan sarana prasarana. Kemudian apa yang bisa membuat dari strategi yang Pak Toto rencanakan itu bisa terwujud? Saya akan secepatnya membuat rancangan strategi itu.
di hari-hari yang kosong dalam pembelajaran. Jadi saya di hari Sabtu dan Minggu akan membuat strategi-strategi itu yang secepatnya bisa dilaksanakan. Saya yakin Pak Toto mampu, karena Pak Toto basicnya memang dari sekolah olahraga dulu, tentunya pengalaman-pengalaman yang didapat waktu sekolah bisa diimplementasikan pada saat sekarang. Apa dalam kegiatan pembelajaran ini Pak Toto akan bekerja sendiri atau ada cara-cara lain yang akan Pak Toto lakukan? Yang jelas saya bukan orang hebat dan saya bukan Superman, jadi saya akan tetap berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, apalagi satu rumpun dengan saya. Dikatakan saya bukan orang, sekali lagi saya bukan orang yang lebih pintar dari teman-teman, jadi tetap saya akan sharing bagaimana saya bisa ini loh strategi saya. Selain kepada ibu selaku coach saya tetap akan bertanya kepada teman-teman yang satu rumpun dengan saya. Mantap sekali. Jadi Pak Toto tetap akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, akan mengadopsi praktik-praktik baik yang dilakukan oleh rekan sejawat, sehingga pembelajaran yang Pak Toto lakukan itu akan lebih efektif dan bermakna, begitu Pak ya. Pak Toto tadi sudah menyampaikan akan secepatnya Pak ya, secepatnya dalam waktu dekat ini dilaksanakan dari rencana tadi. Bagaimana Pak Toto bisa meyakinkan Pak Toto sendiri bahwa rencana itu bisa Pak Toto laksanakan? Karena keyakinan saya yang tinggi. Kalau saya melihat, saya tidak hanya, saya suka melihat video-video pembelajaran yang ada di, bukan hanya di YouTube, tapi yang saya alami juga pernah bagaimana real membuat pos-pos seperti itu lebih efektif ya. Jadi itu yang menguatkan saya untuk membuat strategi pembelajaran seperti itu dengan kurangnya media. Luar biasa sekali. Baik Pak Toto, dari apa yang sudah Pak Toto sampaikan tadi, kegiatan proses coaching ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk Pak Toto dan juga sebagai buat saya sendiri, karena ini menjadi pengalaman juga buat saya bagaimana saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran. Dan di sini tentunya Pak Toto tadi sudah membuat rencana yang begitu baik sekali. Harapan kedepannya seperti apa Pak? Harapan kedepannya ya semoga saya bisa 1, 2, 3 langkah ini saya bisa, kalau ini strategi yang akan saya laksanakan ini berjalan dengan baik dan lancar, semoga saya tidak berhenti di sini dan saya tetap akan mencari solusi bersama coach saya, Bu Ade dan teman-teman yang lain, bagaimana mengatasi masalah pembelajaran yang saya hadapi ke depan. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan Pak Toto, dan insya Allah dengan keyakinan yang tinggi kendala yang dihadapi Pak Toto itu bisa terselesaikan dengan baik, dan harapan yang diinginkan oleh Pak Toto juga akan tercapai. Pak Toto, kegiatan coaching pada pagi hari ini kita akhiri karena saya ada kegiatan setelah ini, dan jangan segan-segan kalau ada permasalahan lain kita bisa sharing-sharing di lain waktu dengan kondisi yang lebih santai, mungkin Pak bisa di kafe atau di mana kita bisa janjian Pak ya. Sukses selalu untuk Pak Toto. Terima kasih Ibu. Pak, Waalaikumsalam. Sangat menginspirasi proses coaching yang dilakukan
oleh Bu Ade dan Pak Toto, di mana Bu Ade bertindak sebagai coach dan Pak Toto berposisi sebagai uji. Bu Ade sebagai coach, kalau saya perhatikan tadi sudah memberikan kehadiran yang sangat penuh kepada Pak Toto dan juga mendengarkan secara aktif apa yang menjadi kegelisahan atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Toto. Juga sudah telah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Toto sebagai uji dapat menggali dan memberikan solusi dengan sendiri apa yang dihadapi oleh Pak Toto dalam pembelajaran, di mana Pak Toto memiliki permasalahan tentang keterbatasan sarpras dan dengan diatasi dengan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Toto, dan Pak Toto mampu memberikan menemukan solusi dengan sendirinya, yaitu dengan sharing kepada Bu Ade. Dan mungkin nanti kegiatan sharing ini bukan hanya cukup sampai di sini, tapi di kegiatan-kegiatan berikutnya jika kita mengalami masalah-masalah. Sangat luar biasa sekali apresiasi dari saya. Kalau Pak Toto tadi bilang skor 1-4, nilai tertinggi dari saya kepada teman-teman itu nilai 4. Jadi saya sangat puas dan sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Pak Toto. Saya sebagai observer mohon maaf, kegiatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita adalah insan olahraga, mari kita dengan semangat kita ucapkan salam olahraga. Kita sebentar jawabnya bersama-sama. Salam olahraga jaya. Oke, terima kasih Pak Olik. Saya dengar Pak Olik akan menjadi coach karena permintaan dari teman sejawat Pak Olik. Kira-kira persiapan Pak Olik gimana dalam memberikan coach kepada Saya sebagai coach sudah siap untuk bersharing dengan teman saya Bu Ade. Saya juga sudah mempelajari bagaimana untuk menjadi coach yang baik, dan semoga nanti saya bisa membantu Bu Ade untuk memecahkan masalahnya sendiri. Terima kasih Pak Olik karena Pak Olik bersedia membantu temannya sebagai coach. Saya harapkan nanti Pak Olik sukses dalam menjadi coach, dalam memberikan coach dengan baik kepada Bu Ade, terutama biar Bu Ade nanti bisa menemukan solusi sendiri dan perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kira-kira masalahnya apa Pak Olik? Pak Olik, silahkan dilanjut. Anda sebagai posisi sebagai coach, saya akan mengamati Pak Olik bagaimana alur Pak Olik dalam memberikan coaching pada Bu Ade. Silakan Pak Olik. Selamat pagi Bu Ade. Pagi Pak Olik. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Semoga Pak Olik gitu juga kabarnya, sehat-sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Tempo hari Bu Ade mencari saya ya. Betul Pak. Juga sempat WA saya, cuman karena kesibukan saya jadi saya belum bisa balas sama ketemu langsung dengan Bu Ade. Kalau boleh tahu, Bu Ade ada perlu apa sama saya? Memang beberapa hari ini saya ingin bertemu Pak Olik karena saya merasa ada kegalauan. Yang kegalauan itu harus saya minta bantuan orang lain untuk menyelesaikannya karena saya tidak mampu. Kegalauan itu kok kayaknya berat sekali buat dia. Apa masalahnya? Iya, memang saya merasa berat Pak. Karena saya merasa kegiatan pembelajaran saya di kelas
khususnya mata pelajaran, khususnya KD atau tema lomba jauh, itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Jadi ada problem di kelasnya 2D, harapan 2D, materi yang disampaikan 2D ke kelas tidak sesuai dengan harapan 2D. Apa kendalanya? Iya, begini Pak. Saya kebetulan materi lomba jauh itu ada beberapa siswa anak perempuan yang menurut pengamatan saya kurang semangat. Jadi minat belajarnya sangat rendah, sehingga ini yang menjadi kegalauan saya. Di dalam satu kelas itu pastinya kan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Cuman di kelas ini hanya siswa perempuan yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya, benar. Setelah Bu Ade perhatikan dari siswa perempuan tersebut, apakah ada masalah dengan anak tersebut atau ada masalah dengan yang lainnya? Saya memperhatikan pada saat proses pembelajaran itu, kalau anak yang laki-laki itu semangat semua, bahkan mereka baru selesai mau melakukan lagi gitu Pak. Tetapi anak yang perempuan ini kayaknya ogah gitu melakukan pembelajaran, melakukan praktek, dan ini yang membuat saya ingin mencari tahu kenapa kok bisa seperti itu. Tentunya ini menjadi PR buat saya Pak. Jadi saya harus bisa mendapatkan solusi dari kegalauan saya. Oh, memang sebagai guru ya Bu Ade ya, sebagai guru memang harus dituntut selalu kreatif, selalu harus bisa memecahkan masalahnya sendiri, baik dari dalam ataupun dari teman-teman sekitarnya. Dalam pembelajaran yang Bu Ade berikan, apakah model pembelajaran yang Bu Ade berikan tersebut hanya cocok kepada siswa putra ataupun cocok kepada siswa putra dan putri? Kalau menurut pemahaman saya, materi ini sebenarnya cocok semua Pak. Jadi diberikan ke putra-putri itu cocok. Namun kenyataannya siswa putri sangat rendah minatnya dengan pembelajaran lomba jauh. Di beberapa kali mereka mencoba, sudah saya semangati, tapi tetap saja mereka malas untuk mencoba. Beberapa alasan yang mereka sampaikan, malu Bu dan sebagainya. Dan ini saya melakukan sharing seperti ini ingin mencari solusinya. Oh, jadi seperti itu. Ke depan, apa ada rencana ataupun model pembelajaran yang lainnya yang akan diterapkan kepada anak-anak agar antusiasme anak perempuan menjadi meningkat? Ya. Memang saya sadari selama ini saya memberikan materi itu hanya dengan secara teori, kemudian baru mereka praktek. Saya mencontohkan, memang saya yang mencontohkan, kemudian saya mengambil salah satu siswa yang pernah menjuarai perlombaan lomba jauh sebagai model, dan itu pun tidak berdampak besar kepada siswa putri khususnya. Jadi walaupun dengan model dari temannya tidak terlalu, pengaruhnya ke semangat belajar mereka tidak terlalu tinggi menurut saya. Oh, berarti Ade menggunakan salah satu siswa untuk menjadi role model kepada siswa lainnya. Apakah ada model yang pembelajaran yang lainnya yang kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, ini saya setelah sering ikut webinar, kemudian baca-baca di PMM, ternyata kemungkinan minat
siswa kurang itu karena mereka kurang tertarik dengan metode yang saya berikan. Ini menjadi motivasi kepada saya harus mencari alternatif model pembelajaran yang lain. Sudah Bu Ade dapatkan model pembelajaran tersebut? Nah, ini rencananya saya akan membuat model pembelajaran dengan teknik bermain. Teknik bermain di sini saya akan menyusun kotak-kotak kardus di lapangan, kemudian mereka akan melompati. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pembelajaran saya akan menayangkan video tentang teknik-teknik lompat jauh. Nah, di sana saya berharap dengan seperti itu motivasi mereka akan meningkat. Oh, jadi nantinya mereka akan melompati kardus, bukan bak lompat jauh yang sebenarnya seperti itu, Bu Ade. Iya, Artinya Bu Ade akan mencoba hal tersebut untuk menarik minat siswa untuk semakin semangat dalam belajar. Kira-kira kapan Bu Ade akan menerapkan dan apa saja yang Bu Ade butuhkan? Karena proses pembelajaran ini harus dilakukan secara terus-menerus, maka saya tidak akan lama-lama lagi. Saya dengan belajar dari PMN tadi, kemudian webinar, maka saya beranggapan dan saya yakin dengan model itu anak-anak akan mulai tertarik dan secepatnya Pak. Jadi ini minggu ini saya akan menyusun dulu kebutuhannya, baru minggu depan akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam rencana modifikasi tersebut, apakah Bu Ade membutuhkan bantuan atau kolaborasi dengan sesama rekan guru videografer? Pasti Pak. Jadi saya tentu tidak bisa berjalan sendiri. Saya butuh teman-teman sejawat. Dan kebetulan di sekolah ada 3 orang lagi guru PJOK. Saya ingin sharing, mendengarkan praktik baik dari teman-teman sejawat tadi sehingga akan lebih menguatkan rencana yang akan saya lakukan. Jadi mereka tentu akan saya libatkan berkolaborasi dengan saya untuk memastikan bahwa kegiatan yang saya lakukan nantinya itu lebih efektif pada siswa. Tapi sangat bagus sekali apa yang akan Bu Ade lakukan untuk menarik atau meningkatkan minat siswa dalam belajar, karena saya perhatikan itu hal-hal baru yang dalam pembelajaran videoK, menggunakan kardus dan mengajak teman untuk berkolaborasi. Ke depan semoga Bu Ade semakin kreatif lagi Bu Ade ya, dan saya tidak ada waktu banyak untuk bisa sharing langsung dengan Bu Ade, dan itu saja mungkin Bu Ade. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang menjadi kendala bisa hubungi saya lagi, kita bisa tanya jawab lagi Bu Ade ya. Semoga dengan apa yang Bu Ade lakukan, semoga semakin meningkat minat belajar siswa. Bapak terima kasih sekali. Saya sudah diberi kesempatan untuk sharing dengan Bapak, sehingga saya ada semangat untuk lebih meningkatkan kompetensi saya, sehingga minat belajar tadi siswa yang menjadi kegalauan saya secara perlahan akan berkurang, akan meningkat, dan tujuan pembelajaran yang sudah saya programkan akan tercapai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya sangat puas sekali dengan kinerja Pak Abolik sebagai coach dan terhadap kunci Bu Ade, yang nantinya Bu Ade bisa
menyelesaikan sendiri, memperoleh jalan keluar sendiri untuk bisa mengatasi masalahnya. Tadi saya lihat Pak Olik sudah bertatap muka secara penuh, kehadiran Bu Ade menghadap Pak Olik itu sudah kayaknya sudah puas dengan apa yang disampaikan Pak Olik, maupun sharing-sharing untuk pemecahan masalahnya Bu Ade selaku kunci, dan mendengarkan secara penuh aktif apa yang menjadi masalah dari Bu Ade dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sangat bagus sekali. Dan kalau dari skala 1 sampai 4 kita mungkin bisa memberikan apresiasi yang dapat untuk dan evaluasi mungkin Bapak Olik masih ada pertanyaan-pertanyaan dan yang kemungkinan nanti bisa dalam berikutnya jangan terlalu banyak karena itu mungkin dari kita dalam pembelajaran untuk berbicara mungkin akan lebih siap. Mungkin itu, apakah Bu Ade sudah merasa puas dengan sharing ataupun pertemuannya dengan Pak Olik selaku coach Bu Ade? Alhamdulillah Pak, proses coaching pada pagi ini saya merasa apa yang saya menjadi kegalauan saya sudah bisa saya selesaikan, sudah bisa saya menemukan solusinya, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman ke depan. Ya, baik. Nanti apabila ada kendala-kendala mungkin tetap sharing dengan Pak Olik selaku coach, dan mungkin ada jalan keluarnya akan lebih tidak sampai lama, bisa terpecahkan dan bisa memberikan kepuasan tersendiri buat Bu Ade selaku kunci dan atas kesediaannya Pak Olik selaku kunci. Mungkin itu dari saya selaku pengamat atau observer. Mungkin saya bukan mau menggurui, tapi kita sharing untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana Pak kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan beserta keluarga Pak ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Begini Pak, kemarin Pak Toto menghubungi saya, ada apa Pak ya? Gini Bu Ade, saya diminta untuk menjadi coach beliau. Ya, saya kan tidak begitu hebat untuk menjadi coach. Mungkin Bu Ade bersedia menjadi observer saya, bagaimana apa kekurangan saya sebagai coach untuk teman saya Pak Olik agar bisa memberikan kepuasan. Oh begitu Pak ya. Terima kasih Pak ya sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi observer dalam proses coaching yang akan Pak Toto dan Pak Olik lakukan. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar dan apa yang diharapkan bisa tercapai Pak ya. Amin, amin. Monggo Pak Toto selamat bekerja. Saya di belakang layar sebagai observer Pak. Silakan Pak Toto. Siap. Selamat sore Pak Olik. Selamat sore. Selamat sore. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Olik? Alhamdulillah luar biasa. Pak Olik beberapa hari itu menghubungi saya. Kebetulan saya ada kegiatan di luar kota. Ada apa ya Pak? Iya Pak. Tempo hari saya sempat menghubungi Bapak karena saya merasa butuh curhat kepada Pak Toto selaku guru yang lebih banyak pengalaman dari saya. Ya.
Kira-kira apa permasalahannya? Begini Pak, kita akan memiliki jadwal pelajaran baru di semester genap ini, di mana sekarang di semester genap PJOK praktek itu ada yang dilaksanakan pukul 10.15 sampai pukul 11.30. Jadi seperti itu. Cuaca di Madura kita ketahui jam segitu sangat panas dan sepertinya kalau menurut saya tidak cocok untuk dilakukan pembelajaran PJOK. Ini Pak Oleg, apa yang disampaikan Pak Oleg tentang keluhan jam pelajaran yang di siang hari Pak Oleg, memang cuaca yang sangat ekstrim di Madura ya. Kita tahu, semuanya tahu tentang cuaca ya. Kira-kira dengan pembelajaran PJOK di siang hari apa yang menjadi kendala Pak Oleg? Iya, begini Pak Toto, selama ini kan kita tidak pernah melaksanakan pembelajaran PJOK di jam segitu. Selama ini kita selalu laksanakan dari jam 7 sampai setengah 9, setengah 10, dan bahkan dulu karena kita pernah melaksanakan di pagi hari jam 6. Nah, setelah saya mengajar pada awal pertemuan masuk di semester genap, anak-anak itu banyak yang mengeluh dengan cuaca sangat panas dan akhirnya mereka tidak mau, bermalas-malasan dengan banyak alasan tidak mau mengikuti pembelajaran PJOK. Mereka hanya maunya duduk-duduk mendengarkan teori saja seperti itu. Saya kira Pak Oleg bisa mengatasi sendiri dengan keluhan anak itu. Mungkin Pak Oleg ada strategi atau jalan keluar untuk bisa mengurangi keluhan anak-anak itu, bisa biar mereka bisa menerima jam pelajaran yang sudah dikeluarkan oleh sekolah. Memang sempat terbesit pikiran di saya, dalam diri saya, di mana pembelajaran PJOK itu akan saya laksanakan di dalam gor. Cuma terkendala tidak semua pelajaran bisa dilaksanakan di dalam gor, sehingga saya berpikir ulang dan juga minta saran kepada anak-anak selaku siswa, selain kepada rekan sejawat dan kepada juga saya laksanakan, juga saya minta saran kepada anak-anak karena mereka yang terlibat langsung di lapangan. Khawatirnya jika saya paksakan dengan kemauan dan keinginan saya dengan model pembelajaran yang saya berikan, khawatirnya ada korban ataupun ada anak-anak yang sakit karena kepanasan seperti itu. Adakah strategi yang sangat itu mungkin yang akan mau dilaksanakan untuk tidak terjadi anak-anak kita, atau saya kira keluhan kita bisa terjawab? Iya, saya di awal pertemuan itu sempat menyampaikan kepada anak-anak, jika mereka tidak tahan dengan panas, mereka boleh bawa air, mereka boleh istirahat di tempat yang duduk, dan tidak harus memaksakan mengikuti, karena jangankan anak-anak, saya pun juga merasa kepanasan seperti itu. Jadi karena di sekolah ini banyak pohon-pohon rindang, saya manfaatkan tempat yang rindang tersebut untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, kita tahu semua bahwa pembelajaran PJOK itu tidak untuk membuat anak prestasi saat pembelajaran, tapi bagaimana bisa mereka bugar untuk bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi strategi Pak Oleg itu sangat bagus sekali. Semoga Pak Oleg bisa melaksanakan dengan baik, enjoy, dan bisa diterima. Tujuan saya memang dalam mengajar ini tidak untuk mencari prestasi siswa, karena bukan tempat kita di sekolah untuk melatih anak menjadi profesional di bidang olahraga.
tujuan saya memang hanya untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak. Jadi saya manfaatkan ruang-ruang yang teduh, gor, dan tempat-tempat yang rindang agar pembelajaran saya efektif, anak-anak aktif dalam bergerak dan memahami apa yang saya sampaikan dan tersampaikan kepada anak-anak, seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat ini Pak Odik bisa melaksanakan. Ya, rencananya setelah ketemu dengan Pak Toto dan sharing dengan teman guru yang lainnya, akan saya coba, akan saya lakukan pembelajaran di tempat yang rindang-rindang tersebut dengan sedikit memodifikasi pembelajaran, karena tidak semua pembelajaran bisa dilaksanakan di ruang lingkup yang sempit seperti itu. Baik Pak Odik, sangat luar biasa sekali Pak Odik. Semoga apa yang disampaikan Pak Odik kepada saya, keluhan dan mungkin strategi dan solusi yang akan diterapkan oleh Pak Odik bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima anak-anak dengan enjoy dan enak. Baik Pak Odik, tapi Pak Odik, saya selaku coach, bukan saya orang yang superior Pak Odik. Jadi kita sharing-sharing aja, kalau anggap memang kita sama-sama belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Odik di sesi coaching pada sore hari ini. Jadi Pak Odik, kalaupun memang ada setelah melaksanakan itu kita sharing-sharing lagi, tidak masalah. Saya dengan tangan terbuka dan kapanpun insya Allah bisa membantu Pak Odik. Ya, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Toto selaku orang yang senior dan yang kalau saya anggap orang yang lebih banyak pengalaman tentang pembelajaran di sekolah. Dan saya harap proses seperti ini tidak hanya satu kali, karena saya pasti membutuhkan Bapak dan rekan-rekan yang lainnya agar bisa saling mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang saya hadapi di lapangan, seperti itu. Baik Pak Odik, saya kira cukup dulu Pak Odik ya pertemuan kita. Walaupun saya senior bukan berarti saya lebih pintar dari Pak Odik, tapi mari kita sharing bersama demi kemajuan kinerja kita ke depan dan posisi kita selaku pendidik. Yang jelas kita harus lebih maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi Pak Toto. Mari. Bagaimana Pak Toto proses kucingnya tadi? Alhamdulillah Bu Adi, Pak Odik sudah, saya menemui Pak Odik. Apa yang disampaikan Pak Odik adalah tentang jadwal pelajaran yang ditaruh di siang hari. Proses ceritanya sudah dilaksanakan Pak ya. Jadi kalau saya melihat tadi Pak Toto sudah alur dari tirta itu sudah dilakukan pada saat kucing tadi, sehingga seorang kucing bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali Pak. Tadi saya sebagai pengamat melihat interaksi dan percakapan yang dilakukan antara coach dengan kucing sangat kreatif juga di dalamnya. Kemudian saling memberi dan saling mengisi sehingga seorang kucing bisa menemukan solusinya. Perasaannya Pak Toto setelah melaksanakan proses coaching tadi bagaimana? Perasaan saya ya, saya lebih percaya diri karena Pak Odik mempercayakan kepada saya, dan saya lebih percaya diri karena Pak Odik bagaimana bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan strategi dan modifikasi katanya pembelajaran yang akan
diberikan oleh Pak Odik, bagaimana anak-anak tidak mengeluh dan bisa merasa senang dalam menerima pembelajaran. Dan saya pun Ibu tidak, walaupun saya merasa percaya diri, tapi yang jelas saya pasti ada kekurangan selaku coach, dan Ibu yang saya percaya menjadi pengamat atau observer buat saya selaku coach, pasti ada masukan-masukan yang mungkin jadi kekurangan saya sebagai coachnya Pak Odik. Iya Pak. Kalau tadi saya mengamati proses yang sudah dilakukan, di mana proses coaching ini bersifat kemitraan, jadi kesetaraan juga, jadi saling memberi dan mengisi, kemudian menerima dan memberikan sesuatu yang diharapkan, gitu, Pak. Sehingga kemitraan di sana benar-benar sudah terjalin, sudah terjadi. Luar biasa sekali. Saya sangat bangga juga bisa menjadi observer dari kegiatan proses coaching ini, Pak. Mudah-mudahan dari proses ini nanti akan berdampak positif baik pada diri saya, Pak Toto, dan Pak Holik untuk kegiatan pembelajaran demi anak-anak bangsa yang saat ini sedang mencari pendidikan, dan kita wajib mengarahkan mereka menuju profil pelajar Pancasila. Baik Pak Toto, sukses selalu untuk Pak Toto. Terima kasih. Dan kita bisa sharing-sharing lagi di kesempatan yang lain. Baik.